ceritanya Ibnu Abbas ini. Saya lihat pas ketemu sama orang Khawarij itu, Ibnu Abbas menggunakan tampilan yang paling bagus, pakaiannya bagus, perlentit, pakai minyak, pokoknya beliau tampilannya bagus ketika berhadapan dengan mereka itu. Kenapa? Kata Ibnu Abbas, saya sedang berhadapan dengan orang yang senang dengan orang-orang yang UDP. Kalau bahasa kita UDP, unggul dalam penampilan. UDP, unggul dalam penampilan. Ibnu Abbas pas menghadapi orang Khawarij itu tampilannya bagus, bajunya bagus, pokoknya serba bagus. Karena yang dihadapi ini kelompok yang sangat memperhatikan penampilan. Ya tadi UDP, unggul dalam penampilan. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Ibnu Abbas, beliau cerita, saya lihat di wajah mereka tampak kelelahan karena ibadah kepada Allah. Jadi beliau melihat di wajah mereka tampak kelelahan karena beribadah kepada Allah. Itu kan ahli ibadah. Bahkan ada yang mengatakan qaimul lail, shaimun nahar, hamilul Quran. Mereka ini banyak yang ahli sholat malam, ahli puasa di siang harinya, bahkan banyak yang hafal Al-Quran. Itu bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali itu hafal Quran. Nah, tapi menarik kata Ibnu Abbas, ini kata-kata beliau menarik ini. Tapi saya lihat di mata mereka itu tampak kebencian, di raut wajah mereka itu tampak permusuhan, tutur kata mereka itu kasar. Jadi tatapan matanya penuh kebencian, raut wajahnya menampakkan permusuhan, tutur katanya itu bengis sekali gitu loh. Kok gak memper babar blas dengan wajahnya para sahabat Nabi? Para sahabat Nabi itu banyak yang qaimul lail, shaimun nahar, hamilul Quran juga banyak. Tapi wajah mereka Allah sifati dengan sifat Al-Fat ayat 29. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Tampak di wajah mereka bekas sujud. Bekas sujud ini maksud, cek dalam tafsirnya nanti. Bukan maaf tanda hitam di dahi itu. Anda kalau buka tafsirnya, di akhirat bekas sujud adalah bercahaya wajahnya. Kalau di dunia wajah-wajah para sahabat Nabi itu tatapan mata mereka penuh dengan kasih sayang. Ruhama ubainahum. Tatapan mata, terus wajah para sahabat Nabi itu mudah diajak bersaudara. Bukan wajah yang senang bermusuhan, wajah yang tampak mudah bersaudara. Tutur katanya para sahabat Nabi itu penuh dengan zikir dan nasihat. Itu wajah-wajah para sahabat Nabi. Makanya Ibnu Abbas kok gak memper babar blas, kok gak sama sekali. Ini sama-sama ahli ibadah, sing iki ngene, sing kok ngono. Yang ini kok ahli ibadah, tapi kok tatapan matanya penuh dengan kebencian, raut wajahnya menampakkan permusuhan, tutur katanya penuh dengan caci makian. Kok bedo? Kok enggak simahum fi wujuhihim min athari sujud? Itu yang dikatakan dalam satu riwayat, mereka itu di permukaan tampak seperti domba-domba yang damai, tapi hati mereka itu hati-hati serigala. Au kama qala naudzubillahi min syarri dzalik. Muka ketoke kok kutuk-kutuk tapi janjane hatinya itu hati serigala, penuh dengan kebengisan. Naudzubillahi min syarri dzalik. Nah, kita enggak usah ngelihat orang lain ya. Ya lihat wajah masing-masing aja. Makanya Ibnu Abbas itu, ini pernyataan ini Ibnu Abbas yang mengatakan, dikutip oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dan kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah? Ibnu Abbas mengatakan di antara ciri orang kalau ibadahnya diterima oleh Allah adalah diyaun fil wajhi, air mukanya cerah. Cerahnya air muka di sini tidak merubah warna kulit, tidak menghilangkan keriput, tidak merubah sketsa wajah, enggak. Tapi tidak tahu gimana ceritanya, kita jadi enak dilihat aja karena tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, raut wajahnya menampakkan mudah bersaudara, tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Makanya gini, nun sewu, kalau ada orang setelah belajar agama, saya ulang, tidak usah lihat orang lain ya, ngeraba ke diri masing-masing ya. Kalau kita setelah belajar agama, kok tiba-tiba kita melihat orang lain dengan tatapan merendahkan, terus kalau ketemu sama orang lain, kalau nggak sekelompok dengan kita tidak mau bersaudara. Kita tidak, padahal saudara sesama muslim hanya beda partai atau beda ormas, terus kita nggak mau bersaudara. Hanya beda majelis taklim, kita nggak mau bersaudara.
Mohon maaf nih kalau itu yang muncul dari kita ya. Jadi yang muncul dari kita kok tatapan kita ke orang lain merendahkan. Terus udah gitu sulit diajak bersaudara. Udah gitu kita mudah sekali mencela, menjatuhkan kehormatan saudara kita sesama muslim. Kalau itu terjadi pada kita, patutlah kita waspada. Jangan-jangan penyakit khawarij itu sudah ada dalam diri kita. Jangan-jangan loh. Ini tidak usah nilai orang lain, nggih. Tapi nilai diri sendiri mawon nggih. Nah, jadi itu aja yang patut kita waspadai. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo yang lain silakan. Apa tadi yang kedua? Tadi lupa saya. Oh, gini. Di Ibnu Katsir itu dikatakan bahwa yang lanjut turunan Nabi Adam itu dari Nabi Syis. Ya, jadi Nabi Adam itu 70 anaknya kurang lebih, setiap lahir double. Nah, kecuali yang terakhir. Nabi Syis ini setelah wafatnya Habil itu Allah kasih keturunan namanya Syis. Syis itu maknanya hibatullah, pemberian dari Allah. Dan keturunan Nabi Adam yang lanjut itu dari Nabi Syis ini. Jadi yang lain nggak punya keturunan. Jadi yang punya keturunan lanjut itu dari Nabi Syis. Nah, nanti keturunan Nabi Adam itu kan puncaknya di Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh itu nggak ada lagi keturunan kecuali keturunan Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh itu ada mengatakan Adam kedua. Itu yang saya pernah bilang di sini kemarin. Di darah kita ini mengalir darah yang mulia, yaitu darah Nabi Adam alaihissalam, darah Nabi Syis alaihissalam, dan yang pasti darah Nabi Nuh alaihissalam. Jadi semua kita ini punya potensi jadi orang mulia. Semua kita ini punya potensi jadi orang yang mulia, karena mengalir di darah kita ini darah orang-orang yang mulia. Yang pasti darahnya Nabi Adam, darahnya Nabi Syis, dan yang ketiga darahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, makanya jangan sampai kecampur darahnya setan. Makanya kalau pas kumpul Allah majannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqna, itu doa batal puasa itu ya. Oke, monggo yang lain silakan. Jadi kalau usah khawatir Pak, kita bukan keturunan Qabil. Kita keturunan Nabi Syis yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dari Nabi Adam itu setelah terbunuhnya Habil, Allah hadiahi beliau keturunan namanya Syis yang jadi nabi dan rasul itu. Nabi Syis. Yang kepadanya Allah turunkan suhuf. Ada banyak suhuf yang Allah turunkan kepada Nabi Syis itu. Keturunan Nabi Adam yang lanjut itu dari Nabi Syis ini. Dari Nabi Syis. Wallahu a'lam bishawab. Syis itu artinya hibatullah, pemberian Allah. Nabi Adam dihibur setelah wafatnya Habil, dia dihibur dengan lahirnya Syis, Nabi Syis itu. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca. Wallahu a'lam bishawab. Ya, monggo Pak Haji Menang. Ustaz melanjutkan cerita yang baru saja tadi, waktu banjir besar Nabi Nuh itu kan banyak orang yang dimasukin kapal ya. Berarti orang yang dimasukin kapal itu keturunan Nabi Nuh atau gimana Ustaz ya? Umatnya tadi ya. Bagus. Dan terjadinya banjir kan di daerah tertentu pastinya. Artinya di tempat lain memang belum ada orang yang Ustaz. Gitu ya. Oke, bagus. Jadi Nabi Nuh itu doanya dahsyat itu. Nabi Nuh itu minta kepada Allah pokoknya sampai sak jabang-jabang bayi ini mati kabeh wong kafir itu. Jadi embrio-embrio kafir itu mati semua itu. Makanya orang kafir itu mati semua zaman Nabi Nuh. Yang sekapal dengan beliau itu di samping keluarga umat yang ngikut beliau. Jadi sekitar ada 80 orang umat beliau. Jadi Nabi Nuh itu dakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu praktis boleh dikata per 12 tahun itu satu orang yang masuk Islam. Kalau dihitung rata-rata per 12 tahun satu orang yang masuk Islam. Hambatan dakwah beliau paling utama itu istrinya. Anda baca nanti dalam tafsir Ibnu Katsir ini. Itu kalau Nabi Nuh mau dakwah, kan namanya suami mesti ngomong sama istri. Dik, esuk tak kuliah subuh di kono ya, kira-kira gitu ya. Itu sebelum Nabi Nuh berangkat, itu istrinya berangkat duluan ke tempat itu.
Dan apa kata istrinya? Besok suami saya mau datang ke sini, tidak usah dipercaya. Dia begini. Coba. Jangan dipercaya suami saya itu gini. Yang ngomong istrinya, Pak. Orang itu, kita itu kalau mau menjatuhkan orang, Pak, gampang. Pakai istrinya, Pak. Di sebuah televisi tertentu, seorang tokoh diwawancarai, misalnya gitu ya, dipuji-puji. TV yang lain ngundang istrinya. Bagaimana pendapat Bapak tentang suami Anda? Siapa? Suami saya. Ya. Udah jatuh dia, Pak. Makanya kan beberapa politisi kalau mau jadi kan istrinya diputeri Pak, supaya nggak ngomong sing aneh-aneh. Kan berapa banyak orang-orang yang jatuh gara-gara kelakuan istrinya kan? Nah, sungoten niku sudah saya cerita lah, banyak itu. Nah, itu Nabi Nuh itu tantangan dakwahnya itu istrinya. Dan 80 orang itu orang beriman. Nah, setelah semuanya selamat, Allah tetapkan setelah itu tidak ada yang punya keturunan kecuali dari jalur Nabi Nuh. Jadi dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Jadi min dzurriyyatin pokoknya ada ayat yang menunjukkan bahwa setelah Nabi Nuh itu enggak ada lagi keturunan kecuali dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, makanya Nabi Nuh itu disebut dengan Adam kedua. Adam kedua. Makanya semua kita ini di darah kita ini insya Allah pasti mengalir satu darah Nabi Adam alaihissalam, dua darah Nabi Sis alaihissalam, yang ketiga darah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, ini mesti nih insya Allah. Maksudnya ini untuk bukan untuk sombong, untuk jadi iling-ilingan. Orang Jawa nyebut iling-ilingan, buat pengingat saja bahwa kita ini punya potensi menjadi orang yang mulia asal kita mau gitu loh. Tapi kalau kita tidak memanfaatkan ya wis berarti kepelanting, sebagaimana Kan'an kepelanting kan, sebagaimana Qabil kepelanting kan itu. Walaupun keturunan orang yang mulia. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Monggo yang lain silakan. Jelas semua atau tidak jelas semua? Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah itikaf Masjid Asyhada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sampai